Dulu waktu kuliah, waktu saya dulu kerja di bank itu nggak pakai janggut begitu. Tapi setelah masuk di dunia politik saya pakai janggut. Menariknya itu di politik itu kan ketika kita punya kewenangan untuk bisa membuat legacy yang dulunya kita nggak pernah bermimpi itu bisa kita kerjakan gitu. Jadi pimpinan DPRD itu yang diurusi itu bukan hanya dapilnya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Sobat Ordal di podcast Obrolan Orang Dalam bersama saya Kuni. Podcast Obrolan Orang Dalam adalah podcast yang menyajikan percakapan seru, informatif dan penuh candaan seputar politik dan pemerintahan yang kami tayangkan melalui YouTube DPRD Jombang. Kami menghadirkan secara langsung wawasan dari orang dalam untuk mengupas isu-isu menarik agar kita lebih paham bagaimana sih peran di balik layar. Hari ini saya sangat senang dan beruntung karena bisa ketemu dengan Pak Doni. Siap, betul Pak Doni Anggun nggih? Pak Doni Anggun, Pak. Oke, panggilannya siapa nih, Pak? Pak Doni aja. Kalau Doni. Anggun nanti dipikir penyanyi. Iya. Oke, Pak Doni. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di podcast Obrolan Orang Dalam ini. Siap, terima kasih sudah ikut mengundang saya. Oke, Pak Doni ini sekarang menjabat sebagai wakil Saya wakil ketua 1 DPRD. DPRD. Oh, wakil ketua 1 DPRD Jombang. DPRD Sudah Jombang. lama, Pak? Jadi Berkecimpung di DPRD ini. berkecimpung di DPRD sejak 2009. 2009. Berarti ini periode yang ketiga. Periode yang keempat. Oh, yang keempat. Yang keempat. Wow, berarti Wow, udah hatam membosankan ya. Oh, membosankan. Oh, tentu saja tidak. Udah ya. Sebelum mulai saya izin pantun dulu ya, Pak. Oh, ya? boleh. Oke. Pergi ke pasar, ini pantunnya buat Sobat Ordal nih, yang sering kebingungan mungkin tentang politik nih. Pergi ke pasar beli ayam, Cakep, ketemu teman senangnya bukan main. cakep. Pembahasan politik memang kadang gak umum. Tapi kita bahas bersama, jangan sampai bingung di tengah jalan. So, Sobat Ordal tetap bersama kami di Obrolan Orang Dalam. Karena kami akan berbicara nih, Pak. Siap, Tentang siap. hal-hal yang remeh dulu sampai mungkin yang berat ya, Pak. Yang Oke. pertama yang ringan-ringan dulu kali, Pak. Boleh. Kita pertama bakal ngomong tentang perjalanan Pak Doni nih di politik. Oh, Kan kayak sudah. lagunya Ebit KAD nih. Gimana? Perjalanan Oh. ini itu, bukan? Perjalanan ini sungguh gimana Pak, saya juga lupa itu. Bukan Itu zamannya Mbak Kuni soalnya. Lagu udah lama Lama banget sekali ya. Tapi Nanti legend kelihatan kan. usia saya nanti kalau saya nyanyi lagu itu. Enggak, saya kira itu beneran Pak. Ini sejujurnya saya pas pertama kali Pak Doni, saya kira itu masih pertama kali atau kedua kali lah di DPR dan masih muda. Ternyata sebenarnya masih kelihatan muda Pak, cuman di janggutnya ini kok ada warna putih Pak. Iya, ini ada sejarahnya kenapa saya buat janggut saya ini warna putih. Oh, kenapa itu, Pak? Samping karena sudah waktunya memang putih ya. Tapi saya jujur saja santai kan ini ya ngobrolnya Iya, ya. santai Pak. Jujur saja saya dulu waktu kuliah, waktu saya dulu kerja di bank itu enggak pakai janggut begitu. Iya. Tapi setelah masuk di dunia politik saya pakai janggut. Kenapa itu Pak? Karena pada waktu itu masih belum banyak anak muda yang terjun di dunia politik. Oke. Saya masuk di anggota DPRD tahun 2009 itu ketika usia saya menjelang 25 ke 26. 25 ke 26 tuh udah terjun ke politik. Sudah masuk di gedung DPRD. Sehingga biar tidak kelihatan muda, saya harus pakai jenggot. Oh, berarti Janggut biasanya ini. orang kan biar nggak kelihatan tua. Tapi Iya. kalau ini biar nggak kelihatan Biar nggak kelihatan muda. gitu. Kenapa itu, Pak? Karena waktu itu ada paradigma begini. Oh, gimana? Bisa apa anak muda ini mewakili masyarakat begitu, Oh, karena dipikir gitu. kalau masih muda kemampuannya masih belum mumpuni untuk bisa mewakili keinginan masyarakat gitu di dunia politik, masih terlalu dini. Oh, masih terlalu dini, masih kemudaan lah ya Pak Masih ya, umur kemudaan 25, 26 pada waktu itu. pada waktu itu. Ya. Tapi sekarang kan sudah enggak. So sekarang kita bersyukur banyak anak muda yang masuk di dunia politik. Oh iya, banyak begitu. ya, Pak, ya? Iya, artinya Berarti pemikiran. Bapak ini termasuk anak muda atau tidak ini? Saya ini setengah muda setengah tua gitu. Berarti- Tergantung lokasinya di mana. Oh gitu. Kalau anak itu kan kecil, tua kan berarti anak tua apa gimana itu Pak? Iya, pokoknya nggak tua bangga lah kita. Oke, baik Pak. Siap, Pak Gede. Kalau sebelum ngobrol nih tentang perjalanan Pak Doni di politik, sebelum itu saya mau tanya nih Pak, ada nggak sih kebiasaan lucu atau unik yang Bapak harus lakukan dulu sebelum beraktivitas? Entah itu kayak
minum kopi sambil dengerin lagu atau Ebit GAD atau apa? Atau harus muterin komplek dulu jalan-jalan atau gimana gitu Pak? Kebiasaan lucu saya kalau sebelum beraktivitas di pagi hari itu yang menurut saya lucu itu saya nyium istri saya begitu karena istri saya ketawa-ketawa gitu. Oh gitu. Ya, jadi saya pikir lucu lah itu. Kalau istri saya seneng kan. Oke, berarti setiap pagi. Sama ngasih makan ikan begitu. Oh ngasih makan ikan. Sambil berpikir, saya kebetulan punya hobi ikan koi, jadi sambil berpikir biasanya nongkrong di depan kolam sambil berpikir apa yang mau saya kerjakan hari ini, mana yang saya prioritaskan terlebih Oh dahulu. gitu, jadi sambil ngasih makan ikan Ya. sambil berpikir ini hari ini harus ngapain. Ya, kadang-kadang saya ajak ngobrol ikan itu. Oh gitu. Gitu, karena dia kan enggak nyaut, enggak merespon, enggak menjawab, jadi saya lebih enak ngobrolnya. Oh, gitu. jadi kayak Kadang kan ngobrol. kita perlu didengar. Oh gitu, kadang. Enggak harus direspon. Oh gitu, oh berarti orang gitu ya. Oke, berarti ini mungkin yang dirasakan Sobat Ordal juga Pak. Iya. Kadang kita cerita itu nggak perlu saran kadang, mungkin Nggak perlu hanya saran, didengar hanya aja. ingin didengar. Ya kayak saya juga gitu Pak. Dulu saya tuh kalau latihan public speaking Pak, itu ke sawah. Sawah kan padinya kan dada-dada gitu kan. Iya, goyang-goyang Jadi gitu. saya ibaratkan kalau kalian tuh audiens lah, padi-padi yang lagi bergoyang tuh. Jadi saya ngomong. Jadi kan seakan-akan kayak ada audiens yang merespon padahal kan padi gitu. Iya. Mungkin sama kayak Bapak ya, Betul, ikan koi tadi. Tapi kalau di sawah ketika ada katak berarti kan mereka pengganggunya. Oh gitu. Iya. Enggak Pak. Oh, Kan enggak ya? nunggu sepi Pak. Oh, nunggu sepi Iya, ya. kalau nggak gitu ya pergi Pak. Baik. Oke. Bapak bisa ceritakan nggak pengalaman singkat sebelum terjun ke politik, apalagi mengingat usia 25 dan 26 itu kan usia yang benar-benar muda tuh Pak. Jadi dulu kebetulan almarhum bapak saya ini sudah menjadi anggota DPRD mulai tahun 99. Oh, 99. Di era reformasi pada waktu itu beliau sudah berkecimpung di partai politik di PDI pada waktu itu, PDI Segi 5. Beliau sudah aktif di partai politik PDI pada waktu itu. Terus beliau terpilih di 99. Jadi saya enggak asing dengan dunia politik. Jadi emang dari kecil sudah berkecimpung dan sudah pembahasannya politik mungkin. Bukan, enggak pernah bahas sebetulnya karena bapak saya jarang pulang. Oh gitu. Jadi cuma melihat saja dan kebetulan waktu itu saya tahun 99 itu ketika bapak saya dilantik menjadi anggota DPRD, saya kuliah di Surabaya. Oh kuliah di Surabaya, di mana itu Pak? Di Universitas 17 Agustus di Untak. Untak. Oke. Di Untak Surabaya. Begitu. Di Untak itu saya di 2001 mulai pengen tahu soal politik. Sebelumnya saya enggak pengen tahu, 2001 saya mulai pengen tahu sehingga pada waktu 2001 sambil kuliah, sambil keterima kerja pada waktu itu di bank, saya juga masuk pengurus partai PDI tingkat kecamatan. Oh tingkat kecamatan dulu. Ya, biarpun posisi saya paling bawah. Jadi kalau struktural partai itu saya yang paling bawah sendiri. Paling bawah tingkat Ya. udah kecamatan terus paling bawah Paling juga. bawah, ya, jadi kalau orang baca sudah capek di tingkat berapa sudah enggak kebaca. Udah saya nggak di bawah. kebaca namanya. Jadi saya di kuliah pun enggak pernah ikut organisasi apa-apa. Oh di kuliah nggak aktif gitu? Nggak aktif di organisasi Ekspektasi saya mungkin Bapak dulu di BEM atau mana gitu. Enggak, saya kebetulan kuliah dulu aktifnya itu di warung kopi. Jadi Oh ya saya barangkali diskusi-diskusi biasanya Pak. diskusinya di warung kopi. Oh di warung kopi. Oke Gitu. oke. Karena waktu saya masuk kuliah 99 di 2001 itu saya keterima kerja di bank, salah satu bank di Surabaya. Terus saya juga ambil kuliah lagi di Perbanas untuk perbankannya itu. Perbanas Ya. ya. Samping di Untak itu waktu saya menurut saya itu agak enggak ada untuk yang masuk organisasi apa-apa di kampus begitu. Jadi fokusnya di pekerjaan itulah. Kalau di partai itu kalau pulang Sabtu malam Minggu pulang ke Jombang, Ke Jombang. baru ikut Ikut kegiatan. kegiatan Oh jadi partai. setiap minggu Bapak pulang tuh kuliah terus Maksimal pulang. 2 minggu. Oh maksimal 2 minggu. Maksimal 2 minggu saya pulang karena kebetulan waktu itu saya termasuk orang yang saya kan ikut nenek gitu. Nenek saya kan sendirian. Jadi saya termasuk yang cucu yang lumayan kantil sama nenek saya. Oke, deket gitu ya. Deket, jadi harus pulang gitu. Oke, berarti ada istilah kupang-kupang Pak.
kuliah pulang. Kuliah pulang. Termasuk bawa ini ya, kalau pulang bawa ini apa namanya laundryan gitu ya. Oh iya, Gitu. jadinya di rumah kan. Iya, Oh, saya juga Pak, saya gitu. kuliah di Surabaya juga. Oh gitu ya. Iya, di UNER. Di Saya UNER. juga sama kayak Bapak Kupang. Jadi Kupang. setiap weekend kuliah pulang kan deket. Apalagi sekarang ada kereta Pak. Iya. Jadi kuliah pulang. Oke. Betul. Berarti mulai aktif organisasi atau mulai aktif tertarik lah ke dunia politik itu tahun 2001. 2001. Dulunya nggak ada kepikiran untuk ke situ. Dulunya enggak ada. Saya enggak pernah mikir Nggak tertarik. negara mau ngapain, masyarakat mau ngapain, saya enggak mikir lah Oh begitu. gitu. Iya. Terus 2001 tuh baru 2001 tertarik. itu mulai tertarik. Oke gitu. Pak, kalau ngomongin politik nih, kan saya tuh kebayang kayak sepak bola politik itu. Tentu saja ada tim, kan, kemudian juga ada lawan dan ada gol yang ada bola yang diperebutkan untuk bisa dimasukkan ke gawang. Tentu saja ada gol. Kalau sepanjang karir Bapak nih di politik, pasti kan juga ada gol yang sudah tercapai dan ada juga yang mungkin nggak tercapai. Menurutnya Bapak, gol apa sih yang sudah dicapai oleh jenengan nih selama di politik? Menariknya itu di politik itu kan ketika kita punya kewenangan untuk bisa membuat legacy yang dulunya kita tidak pernah bermimpi itu bisa kita kerjakan gitu. Misalkan begini. Saya dulu di kampung saya itu tinggal ikut nenek, ditaruh orang tua di nenek saya itu mulai usia 9 bulan. Itu ditaruh sana di kampung di Dusun Mojonggol namanya. Saya harus masuk rumahnya saya itu tidak di pinggir jalan besar, masuk ke dalam. Kalau sekolah itu kalau lewat jalan besar itu takutnya ketabrak kendaraan besar. Soalnya rame ya, kan waktu SD gitu ya. Jadi kita harus lewat nyeberangi sungai lewat dusun sebelah, nyeberangi sungai itu baru bisa tembus ke sekolah SD saya. Nyeberangin sungai? Nyeberangi sungai tapi ada jembatannya. Oh iya. Tapi jembatannya ini bambu. Oh bambu. Cuma 2 gini. Waduh, itu antara hidup dan mati juga Pak. Maksudnya antara hidup dan jatuh tuh. Antara hidup dan jatuh. Kalau mati belum tentu ya, tergantung situasinya ya. Tapi kalau saya mungkin bisa mati, saya tidak bisa berenang. Oh gitu. Ya. Oke. Kemudian? Nyebrang sungai itu dan kalau malam juga terkenal agak angker gitulah. Oh karena gitu. banyak pohon barongan. Iya, barongan. Bambu-bambu begitu. Lah, setelah saya jadi DPRD di periode saya yang pertama, itu saya bisa membangun jembatan itu. Wow. Jadi sepeda motor sudah bisa lewat, jalannya sudah bisa diperlebar. Jadi dulunya yang jalan setapak bisa menjadi jalan yang bisa dilewati kendaraan itu ada suatu kebanggaan tersendiri, legacy seperti itu yang membuat itu menyenangkan. Saya juga pernah misalkan ketika saya 2007, saya itu pernah kerja setelah saya keluar dari bank, saya itu pernah kerja cari jagung. Cari jagung itu saya jual di salah satu gudang jagung di Ngoro. Itu saya masuk ke desa dusun Jarak Tegal, Desa Jarak, Kecamatan Wonosalam. Wow. Itu di sana tidak ada listrik. Oh, nggak ada listrik. Nggak ada listrik. Berapa itu Pak? 2007. 2007. Ada listrik tapi apa bahasa anunya? Gantol itu apa ya bahasa Indonesianya? Gantol, ngambil dari sebelah. Oh, jadi, gitu ya. Nyalurin gitu. Nyalurin dari dusun sebelah, tapi itu dibatasi ininya. Artinya satu rumah yang boleh nyala cuma dua lampu bolam. Oh, 2. Wah, gitu. Satu rumah itu ya. Jalan enggak ada yang nyala. Jadi ketika itu saya nyari jagung habis siang, mulai jam 12 siang sampai pulang jam setengah 10 malam. Itu setelah maghrib itu orang ngerokok di jalan aja kelihatan apinya aja, nggak tahu wajahnya siapa. Oh itu. Gitu, berarti saking gelapnya gitu. Ya, nggak ada penerangan nggak gitu. Nggak ada penerangan. Tapi ketika kita di sana akhirnya bisa memasukkan jaringan listrik ketika menjadi DPRD itu sebuah kesenangan tersendiri gitu. Betul, itu sebuah kesenangan dan kemanfaatan. Dan kemanfaatan mungkin ya di sana. Tapi secara pribadi itu menarik menurut saya ketika kita bisa bikin hal-hal seperti itu. Gitu. Kalau yang belum terrealisasi goalsnya masih banyak karena masih banyak. Ya? Saya bermimpi, enggak tahu bermimpi dan berusaha mungkin bagaimana di Kabupaten Jombang ini itu potensi yang ada gitu termasuk wisata alamnya, termasuk cagar budayanya begitu.
terus perusahaan umum daerah yang kita miliki, Oke. ini bisa menyerap begitu banyak tenaga kerja Tenaga kerja. dan bisa mendatangkan PAD. Jadi PAD, Oke. pendapatan asli di Oke. PAD itu bukan hanya kita menaikkan PBB aja, tapi bagaimana itu juga ikut memberikan sumbangsih kepada Kabupaten Jombang, Kabupaten termasuk Jombang. wisata religinya dan seterusnya. Oke, iya banyak sebenarnya potensinya ya, Pak. Potensinya banyak, Yang mungkin itu masih belum, tapi masih akan selalu diusahakan. kalau diusahakan, ya. Ya, Siap. termasuk juga air ini kan juga asli Nah, Jombang ini kan nih. produk Tirta Berkah ini cuma kan di masyarakat masih belum bisa masuk. Iya, Artinya sebenarnya belum masuk. masih banyak kalah. asing. Nah, masih kalah Iya. dengan produk-produk lainnya. Karena kurang Pak promosinya. Makanya ini dari kemarin Nah, dipromosiin ya. Karena Iya. juga rasanya kan juga oke nih, kemasannya juga pas kan Pak ya. kemasannya kecil pas gitu. Pas Kita nggak terlalu kecil, enggak terlalu sampai gede. nyisa gitu kan. Enggak Iya. sampai nyisa, kita juga enggak kelihatan pelit tadi begitu ya. Kalau terlalu sedikit kan Ya kalau terlalu kecil lebih ramping dari ini tuh pelit. Nah, pelit. ini enggak ini Ya, Pak, ini pas nih. kalau ini enggak. Nggak berlebihan dan nggak terlalu kecil. Dan nih. diberikan Tirta Berkah. Artinya kan diharapkan bisa membawa Oke, kemanfaatan. kemanfaatan wah, luar Terutama biasa. sehat. Oke, kesehatan juga ya Pak ya. Oke. Betul. Seperti itu ya Pak ya. Jadi ada suatu kebanggaan ketika bisa melakukan kemanfaatan yang mungkin dulu belum terfikir gitu. Ya. Sekarang jadi bisa karena jenengan menjabat sebagai DPR gitu. Betul. Kemudian jenengan di DPR ini kan setahu saya wakil ketua 1 tadi Ya. DPRD udah 2 periode. Udah di periode di wakil Ada ketua. suka dukanya nggak Pak? Suka dukanya pasti ada. Pasti Setiap ada. pekerjaan pasti ada suka dukanya. Sukanya itu lebih punya kewenangan begitu ya. Lebih punya kewenangan, lebih bisa bermanfaat karena posisinya semakin lebih daripada sebelumnya. Ini sukanya begitu. Sukanya itu kita lebih, bahasa gampangnya lebih sakti lah daripada anggota DPRD Lebih biasa. sakti gitu Lebih ya. sakti daripada anggota DPRD Punya biasa. tongkat lah ya. Punya, ya begitu. Itu yang sukanya, artinya lebih bisa bergerak daripada menjadi anggota biasa. Dulu saya pernah jadi anggota biasa ketika jadi dewan yang pertama itu, kalau telepon OPD itu ya, Iya, OPD. telepon OPD begitu, kadang diangkat kadang enggak gitu. Oh gitu, soalnya anggota Anggota gitu. kadek kana unine di ruangan Oh, begitu kan. gitu. Kadek cik masih muda kan Masih begitu. muda, wis udah anggota masih muda Masih lagi. Oh, muda, jadi ditinggal jadi- tidur tetap kan Iya, diangkat. begitu. Jadi ini berproses yang Iya. akhirnya di posisi sekarang kita lebih bisa mengaktualisasikan diri kita untuk bekerja. Kalau dukanya otomatis waktu untuk keluarga terutama itu semakin minim. Berarti semakin sibuk ya Pak ya ketika jadi wakil. Iya, karena kalau jadi pimpinan DPRD itu yang diurusi itu bukan hanya dapilnya saja. Oh, bukan hanya wilayah Dapil daerah Iya, pemilihannya saja. konstituen saja. Konstituen saja. Saya kan kebetulan ke Dapil Kecamatan Jombang sama Peterongan, Iya. tapi yang diurusi hampir Satu Jombang. Satu Jombang. begitu. Semuanya. Jadi ya itu karena ekspektasi orang, masyarakat, konstituen itu berpikir bahwa semakin tinggi jabatan itu berarti semakin punya kemampuan untuk bisa Oke. memberikan sesuatu menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi begitu, dan itu wajar begitu. Wajar. Jadi mungkin dulu pas anggota itu hanya wilayah konstituen tadi ya yang Ya, lebih dapilnya saja prioritaskan gitu. Tapi kalau sekarang jadi wakil itu Iya. nggak bisa seperti itu. Nggak bisa seperti Jadi itu. harus satu Jombang pun juga rata gitu Iya. kan, karena wakil ketua DPRD. Oh gitu ya. sehingga Itu. waktu undangan pun sama. Kalau dulu undangan kegiatan kita hanya di Dapil 1 Oh, aja. di dapil. Tapi kalau sekarang kita bisa diundang sampai di kecamatan-kecamatan mana untuk juga Oh, ikut jadi menghadiri. semua hampir sejombang tadi itu. Ya, betul, Oke, betul. berarti semuanya juga ikut diurusin gitu Iya. ya. Dan waktunya juga otomatis semakin Semakin dengan keluarga semakin berkurang. sedikit ya. Iya. Kemudian Bapak ini kan aktif di legislatif ya berarti. Iya. Legislatif. Kemudian membangun hubungan dengan eksekutif tuh gimana sih Pak? Saya penasaran sih sebenarnya. Ini membangun hubungan Iya. dengan eksekutif Apakah ini. ada keras-keras atau ada tips-tips tertentu yang membuat lebih dekat dengan eksekutif? Karena kan kalau eksekutif dan legislatif bersinergi kan juga enak gitu. Yang jelas kunci pertamanya adalah komunikasi yang terbuka. Komunikasi terbuka. Artinya jangan sampai ada ketidaksaling percayaan antara legislatif dengan eksekutif begitu. Kalau kita sudah komunikasi terbuka, membahas apapun program yang mau kita diskusikan, itu tidak ada
eh, apa istilahnya kecemburuan, tidak ada merasa bahwa eksekutif lebih superior atau DPRD lebih superior, tapi kita sama-sama DPRD melaksanakan fungsi penganggarannya, fungsi controllingnya, teman-teman eksekutif sebagai pengguna anggaran itu juga melaksanakan apa yang sudah menjadi kesepakatan dengan DPRD. Begitu. Oh gitu. Saya pikir kalau itu bisa berjalan seperti itu akan harmonis hubungan antara. Jarang ya bakal ada crash-crash gitu ya Pak? Pasti ada ya? Crash pasti Pasti ada, ada, iya. pasti ada ketika anggaran di Kabupaten Jombang itu kan APBD kita yang tahun 2025 ini 2,77 triliun ini kan tidak bisa menyelesaikan langsung pada tahun ini 2025 semua persoalan di masyarakat Jombang. Jadi angka 2,77 triliun ini kan kalau disuruh menyelesaikan pembangunan infrastruktur, belum gaji ASN, belum ini, belum semuanya. itu, kan tidak mungkin selesai. Artinya harus ada prioritas-prioritas mana yang kita Dahulukan. Gitu. Ketika bicara prioritas mana ini kan kadang ada beda-beda pandangan. Karena orang kan punya prioritas masing-masing dengan pengetahuan pribadi masing-masing. Ya. Sehingga ini yang harus bisa kita sinergikan gitu ya. Biar sepakat mana nih yang perlu diprioritaskan. Betul. Oke, kembali berbicara tentang waktu. Tadi juga selain menjalin hubungan dengan banyak pihak, kemudian juga jadi wakil yang harus menghadiri undangan-undangan. Waktu bersama keluarga kan terkurangi. Kemudian kan tentu saja di luar, tadi dengan eksekutif, dengan OPD, dengan lain-lain itu kan ada masalah mungkin terkadang. Itu Bapak bisa selalu bawa ke rumah apa gimana sih Pak? Keribetan-keribetan yang ada di luar tuh loh, gimana caranya biar nggak dibawa ke rumah gitu, agar waktu bersama keluarga ini kualitas gitu. Iya, kebetulan keribetan dengan eksekutif itu mesti saya bawa ke rumah karena istri saya kan juga PNS. Lah ini gimana ini? Jadi kan selalu dibawa ke rumah itu. Jadi jenengan legislatif, kemudian istri jenengan itu eksekutif. Oke, beda nih gimana ini berarti? Jadi kadang-kadang ada perbedaan pandangan. Tapi kebetulan kalau saya di rumah dengan istri saya ini kita tidak mendiskusikan hal-hal yang urusan pribadinya masing-masing begitu. Artinya di politik saya hanya bicara kalau sama beliaunya hanya bicara soal kegiatan saya hari ini apa saja. Terkait materi di dalamnya itu tidak perlu saya sampaikan begitu. Karena demikian pula dengan beliaunya punya pekerjaan sendiri. Apa di dalam dinamika di dalam kantornya beliaunya saya juga tidak diberitahu atau saya juga tidak menanya-nanya. Saya nanya ketika pulang lembur kok belum pulang misalkan gitu. Atau beliaunya nanya kok belum pulang karena masih aktivitas ini ya. Begitu saja. Jadi diskusi kami kalau di rumah ya cenderung soal kalau istri saya kan kebetulan suka belanja, dari diskusinya lagi kapan itu sebenarnya bukan istri sih Pak, itu bukan semua perempuan. Semua perempuan begitu iya ya? Dong, semua perempuan tuh suka belanja, udah nggak ada kayaknya yang nggak suka belanja. Berarti itu saya salah selama saya seutuh sama istri itu bukan hobi Pak, itu semua. Iya, jadi nggak suka diajak belanja siapa yang nggak mau. Gitu ya? Iya, itu perempuan semuanya, bukan istri jenengan saja tuh Pak. Iya kan, pasti relate kan. Iya, jadi nanyanya selalu mungkin itu yang kita mau ngapain kalau libur. Kalau ada waktu libur ya, karena juga jarang kan Pak ya. Tapi menarik sih ini eksekutif dan legislatif berada di dalam satu rumah yang dua-duanya juga punya jabatan-jabatan tertentu kan. Pasti nggak bayangin kalau ada lagi crowded sesuatu. Jadi nggak terlalu terbawa ya Pak ya dengan karena itu. kita menghormati kerjaannya masing-masing. Gitu. Jadi enggak kita diskusikan soal. Jadi yang mencairkan itu tadi belanja. Atau Bapak punya hobi lain yang biasanya dilakukan di rumah selain melihat ikan-ikan koi itu tadi? Kalau yang di rumah saya hobinya apa ya? Enggak ada, bisa yang apa ya, cuma ikan itu aja. Ikan koi, enggak ngopi Bapak? Saya enggak ngopi, saya dulu ngopi, saya berhenti 2021 kalau tidak salah, 4 tahun yang lalu saya berhenti ngopi karena saya hipertensi gitu. Jadi terus berhenti ngopi. Dulunya suka kopi? Dulunya bukan hanya suka, berlebihan mungkin ya. Berlebihan. Ya, makanya jadi segala sesuatu yang berlebihan itu kan enggak bagus. Sudah enggak. Ini ngomong-ngomong tentang kopi nih Pak, ini juga produk dari Jombang, dari Wonosalam yang tadi dicerita ini. Kopi Excelsa. Ya, teman-teman yang mau beli bisa segera, yang mau mencoba bisa segera beli nih. Ini produk asli Wonosalam, asli Jombang. Iya, karena di kopi Excelsa ini di kabupaten lainnya enggak ada. Hanya ada di Jombang. Saya tahunya ada di Jombang. Memang rasanya khas.
Iya. begitu. Artinya kalau ini apa namanya seperti produk-produk kopi-kopi yang pabrikan itu Iya. memang beda begitu, Beda. beda. Sehingga kalau teman-teman tidak mau nyoba kan tidak tahu Iya, rasanya. nggak tahu rasanya. Bisa dibeli di Dekranasda. Dekranasda, Ya, bisa siap. dibeli di Dekranasda. Dekranasda, Ya, karena kita harus mendukung UMKM betul. asli betul. dari Jombang. Iya, kalau warga Jombang tidak mau beli kopi di orang Jombang sendiri kan tidak bisa berkembang nanti. Iya, betul. Harus mendukung UMKM lokal asli Jombang ya Pak. Betul. Oke. Sepakat. Ngomongin tentang hobi selain kopi tadi ikan koi. Kalau istrinya Bapak hobinya apa nih? Itu tadi hobinya. Belanja. Selain belanja doang. Belanja. Biarpun hanya lihat gitu katanya bahagia. Iya Pak, emang bener. Yang penting itu keluar. Nah, saya kan sudah nyalakan YouTube di rumah itu. Maksudnya lihat di YouTube kan. Nggak bisa. Paling mentok itu Pak, gini Pak, saya kasih Gimana? tips ya. Buka Shopee, pulang nanti Pak, buka keranjangnya istrinya Bapak dibuka, di check outin diem-diem. Wah, gitu itu ya? tak jamin Pak bahagia itu nanti. Gitu ya? Check out diem-diem. Cek diem-diem ya. Tapi jangan kaget Pak, kalau nanti tulisan keranjangnya 99 plus. Soalnya pasti banyak. Itu sampai biasanya tuh Pak, kalau saya tuh mau nambahkan lagi tuh, maaf, keranjang Anda telah melebihi 200 toko, saking gitu ya? banyaknya Saking Pak. banyak. Iya. Nggak ada gambar kontainernya di sana ya? Nggak ada Nggak Pak. ada ya? Itu pasti nanti tuh, wah apalagi kalau tiba-tiba barangnya datang, ini dari mana? Ini tadi check out Shopee, tak lihat di HP, bahagia Pak, itu tak Bahagia, jamin ya. tuh Pak, itu semua orang tuh Pak. Iya, itu berarti pemahamannya bahagia di atas penderitaan. Penderitaan, oke. Iya. Oke Pak, selanjutnya ngomongin tentang pencapaian politik nih. Siap. Pasti juga ada, Bapak kan saya baca nih di Google itu, jenengan itu dapat suara tertinggi di dapilnya. Apa itu benar Pak? Iya, insya Allah betul. Itu caranya gimana tuh Pak? Caranya mendapat suara tertinggi. Iya, betul. Iya. Yang ini Apakah membangun hubungan emosional dengan wilayah konstituen atau gimana? saya Berdasarkan pengalaman. yang bangun hubungan konstituen yang emosi maksudnya. Oh, enggak gitu Pak. Gimana? Ya barangkali ada kedekatan, ada trik-trik tertentu atau memang selama Bapak menjabat di periode pertama itu bisa membuktikan bahwa memang Bapak ini seorang yang amanah. Ya. Sehingga mereka bisa merasakan dampak dan manfaat gitu. Akhirnya ketika Bapak di periode kedua, 3 dan 4 orang percaya dengan jenengan itu. Kalau saya sih sederhana sebetulnya untuk komunikasi dengan konstituen bahwa pemahaman yang penting kita terbuka, kita berusaha memahamkan ini bisa dikerjakan, ini tidak bisa dikerjakan itu kita jadi diskusikan. diterangkan gitu. Iya, jadi salah satu fungsi partai politik itu adalah pembelajaran, memberikan pembelajaran kepada masyarakat terkait politik begitu. Oke. Jadi ketika kita sering ketemu teman-teman konstituen, terus kita sampaikan bahwa ini bisa, ini tidak bisa, kan katanya begini, semilih pemimpin itu janji-janji saja ketika kampanye, setelah Kampanye lupa. Ya banyak banget itu Pak. Itu kan paradigma yang seperti itu kan banyak di masyarakat. Betul. Nah, bagaimana menjadi ketika kita menjabat, kita tidak menjadi seperti itu dengan cara lebih fair. Artinya lebih fair itu kita sampaikan, karena nyuwun sewu memang kadang ada masyarakat yang berpikir bahwa dewan itu dewa. Bisa segalanya Bisa gitu. segalanya. Dan harus benar. Dan harus bisa dan harus benar begitu. Padahal setiap kewenangan itu di DPRD pun ada kewenangannya, kita di legislatif kewenangannya apa, di yudikatif itu ada kewenangan apa, di eksekutif juga ada kewenangan apa, begitu. Jadi tidak semua di DPRD itu bisa kita kerjakan, begitu. Misalkan Pak, anak saya Pak, judi dipegang sama polisi begitu, tolong dibantu Pak dikeluarkan. Nah ini kan sudah bukan wilayah kita. Iya. Terus misalkan Pak saya tidak suka dengan Pak Camat gitu, Camat siapa? Camat Bambang misalnya, dengan Pak Camat Pak Bambang ini. Oh iya. Tolong dipindah Pak, gitu. Saya tidak suka soalnya orangnya kinerjanya begini. Itu wilayahnya bupati. Iya kalau itu. ASN. Oh jadi, itu juga protes ya Pak ya? Oh iya. Berarti masyarakat. Tapi tidak apa-apa, karena tidak tahu. Oh karena nggak tahu, betul Tugas sih Pak. kita untuk bagaimana sering ketemu dengan masyarakat dan berusaha menjelaskan. Jangan ketika kita, wah nanti kalau saya jelaskan tidak bisa, takutnya nggak dipilih. Jangan begitu, tapi gitu. sampaikan bagaimana ini proses kewenangan pemerintahan yang ada di daerah. Begitu. Bicara anggaran pun mengajukan ini, Pak saya pengen jembatan saya, ini dibangun Pak, lebar sungainya sekian puluh meter, Waduh. lebarnya sekian dan seterusnya. Lah kalau kita bicara anggaran, dan ini misalkan kita harus tahu dulu ini sungainya masuk wilayah siapa, apakah ini masuk wilayah sungai pemerintah daerah atau masuk BPWS provinsi.
Itu ini harus kita sampaikan. Jadi Oh gitu. tidak terus karena kita dipilih ada guyonan begini. Ketika mencalonkan saya akan bangun jembatan di desa ini misalkan desa A Iya. ini gitu. Biar orang memilih gitu. Terus orang masyarakat menjawab, "Loh, kan di sini dari sungainya, Pak. Saya akan bikin sungainya dahulu. Pokoknya jembatan ini apa terbangun." Kan begitu. Tidak Iya. begitu cara Oh kerjanya gitu. gitu. Tapi bagaimana kita mendiskusikan segala sesuatunya biar masyarakat paham. Masalah dipilih tidak dipilih nanti urusan nanti. Yang penting Urusan kita nanti. menjelaskan bahwa aturannya begitu, regulasinya begitu. Oke, jadi itu cara Bapak merawat konstituen Yes, tadi. iya. Tetap berkomunikasi. Berarti sering, Pak. Rumah aslinya di mana sih, Pak? Rumah saya sekarang saya tinggalnya di Sengon. Oh, di Sengon. Kalau asal saya Bareng, Oh, Bareng, Sengon, tapi wilayah pemilihannya Dapil 1, Jombang dan Jombang dan Peterongan. Peterongan. Karena dulu saya 2 periode di Dapil 3, Oh, di Dapil 3. Kecamatan Bareng sana. Terus 2019 saya pindah Dapil. Oh, pindah dapil mulai 2019 dan 2024 ini, Pak. 2019-2024 dan kebetulan alhamdulillah pindah Dapil itu saya dulu pencalonan pertama 2009 dari 10 kursi yang diperebutkan di Dapil 3 saya dapat kursi yang ke-9 jadi hampir nggak jadi. Oh, Suara saya berarti itu, udah kayak tadi ya, udah kecamatan, anggota lagi di bawah. Iya. Terus setelah itu 2014 saya mencalonkan lagi, saya bersyukurnya saya dapat juara Dapil, suara saya paling banyak. Oh, oke. Terus saya pindah Dapil, Pindah Dapil dapil. 1 karena waktu karena saya di partai, jabatan saya naik, bebannya lebih banyak, saya takutnya tidak bisa membagi waktu. Kalau saya tinggal di Sengon, saya terus pulang konstituen saya di sana. Di sana, iya. Begitu, sehingga saya mengajukan ke partai untuk pindah Dapil di Dapil 1 ini. Biar lebih dekat ya. Biar lebih dekat. Oke. Alhamdulillahnya lagi juara Dapil saya di Dapil 1. Oh, oke. Walaupun baru pindah terus Langsung kemarin- juara dapil nih. Padahal Ya. baru pindah ya. baru pindah. Mungkin kasihan luar melihat biasa. saya orang Enggak kok sih. pindah gitu. Saya pindah rumah pada waktu itu karena ini saya kan sampai hari ini belum dikaruniai momongan. Oke. Kita sudah nikah 2007 sampai 2018 tahun. 18 tahun. Nah, waktu itu kata dokter mungkin istrinya kecapean. Saya kan suami yang tidak bertanggung jawab. Ini Ya Allah, dipotong di jangan TikTok gitu ya. lah. Jangan dipotong TikTok bagian ininya loh ya. Karena saya ini bisa ngantar tapi tidak bisa jemput. Artinya karena waktu saya ini kan tidak jelas untuk Iya. sorenya. Kalau paginya kan jelas bisa ngantar. Iya. Tapi kalau pulangnya kadang kan saya sudah pindah kemana. Oh, karena sudah harus banyak banget ya, Pak. Sudah banyak Wah. kegiatan. Sehingga menurut dokter istri kasihan kalau terlalu jauh harus pindah gitu. pindah tempat, pindah biar dekat kerjanya. Sehingga kita cari rumah di Sengon itu. Oh, di Sengon. Ya. Biar nggak terlalu capek juga Biar nggak ya, terlalu Pak, ya. capek karena sepeda motoran kan jauh dari Bareng ke sini. Oh, dulu masih sepeda motoran. Sampai sekarang istri saya sepeda motoran. Sampai sekarang sepeda Iya, motoran. Betul. Meskipun istrinya Pak Wakil Dewan. Ya, Oh, subhanallah. bukan Oke. begitu ya, Keren memang sih. bisanya begitulah. Oh, bisanya begitu. Keren nih, berarti memang sederhana dan sungguh sangat berimpact sih. Nggak, Saya nggak. tertarik. Ya karena hal kecil tadi Pak, saya suka sih kayak dulunya nggak bisa bangun jembatan, terus ketika jenengan punya kekuasaan ibaratnya gitu, punya legacy, bertanggung jawab, sehingga itu menurut saya itu suatu kemanfaatan sih Pak. Nggak semua orang bisa melakukan itu, amanah lah. Tapi masih banyak PR yang Iya. belum selesai. Ngomongin tentang PR nih, apa nih Pak target PR ke depan selama Bapak menjabat sebagai DPRD 5 tahun ini? Yang menarik hari ini adalah 2025 ini masuknya rencana induk pariwisata daerah. Saya tuh pengen di Jombang ini punya pariwisata yang memang apa istilahnya menonjol mumpuni, begitu, ya. yang mumpuni begitu, yang luar biasa. Saya pengen begitu karena itu akan mendatangkan dampak yang luar biasa. Ya, tentu saja. Gitu. Mbak Kuni cek tempat-tempat wisata dimanapun, kabupaten atau kota dimanapun yang wisatanya jalan, infrastrukturnya pasti bagus. Gitu. Secara pendapatan per kapitanya di wilayah situ juga pasti bagus iya. begitu. Jadi bagaimana uang di Kabupaten Jombang itu tetap beredar di Kabupaten Jombang dan kita bisa mendatangkan uang dari kabupaten lain. Oke, berarti Gitu. uang orang-orang lokal yang ada di Jombang pun Jombang. juga larinya ke Iya. Jombang juga, itu minimal lah. Minimal begitu. Tapi targetnya ada uang dari daerah Daerah lain lain yang datang ke
Jombang. begitu. Melalui pariwisata. Melalui pariwisata, melalui produk-produk lokal. Wisata itu macam-macam ya. Ya. Bisa wisata alam, bisa wisata religi, Ya. wisata kuliner, wisata. Kalau kita kan wisata religi udah jelas Pak. Mm-mm. Kita punya banyak kan wisata Mm-mm. religi. Kemudian wisata alam tuh sebenarnya juga di Wonosalam tuh sangat Potensi. Cuman mungkin sekarang masih proses. Karena saya tuh pernah dengar bahwa kalau sekarang kan mungkin ada di kota Malang, kemudian kota Mojokerto itu kan juga besar kan Pak ya wisatanya. Itu juga udah mulai crowded dan orang-orang sudah mulai mencari tempat yang masih cenderung sepi dan itu katanya orang-orang itu mulai tertarik ke Wonosalam gitu. Cuma juga Wonosalam kan masih banyak juga ya. Iya. Cuma aksesnya saja yang perlu kita perbaiki, fasilitasnya perlu kita perbaiki. Iya, ada air terjun yang bagus banget itu. Ada Tretes. Oh, air terjun Tretes. Yang jalan kaki tuh loh Pak. Jalan kaki. Saya tuh iseng-iseng ke sana. Mungkin dari iseng jalan sama keluarga, udah jalan aja ke situ gitu. Ternyata jalan kakinya jauh Pak. Tapi pas sampai itu, ini bagus. Terbayarkan kan? Terbayarkan. Bahkan saya yang orang Jombang pun gak expect gitu. Kok Jombang punya ya ternyata air terjun sebagus ini. Bukan air terjun yang kayak cuma kecil gitu, tapi itu bagus dan bersih. Tuh, itu juga orang-orang masih belum tahu Pak. Belum tahu. Ya terus pas saya nyetori juga banyak yang tanya. Dimana? Info lokasi tak jawab di Wonosalam loh. Iya tak emang Jombang punya gitu. Wah ini kan berarti memang punya sebenarnya alam tapi mungkin kurang publikasi kemudian infrastruktur tadi itu ya Pak. Berarti itu yang ini kan kita lagi sekarang bahas Riparda, rencana induk pariwisata daerah. Ini kita dulu sebetulnya 2020 itu sudah mengesahkan Perda Pariwisata dan Cagar Budaya. Cuma kan setelah kita sahkan di bulan, kalau saya tidak salah ya, 2020 bulan 3, setelah itu COVID. Setelah itu COVID. COVID itu 2020 sampai 2022 anggaran banyak yang kita fokuskan untuk penyelesaian COVID. Ya tentu saja. Itu 2022 pertengahan itu pemulihan ekonominya setelah dampak COVID gitu. Sehingga belum ada pergerakan apa-apa yang berarti gitu. Harapan saya ini sudah mulai ada kelonggaran. Kita mulai bicara induk pariwisata daerah. Biarpun kita diuji lagi dengan Inpres 1 2025 ada efisiensi anggaran. Ini kita agak tersendat lagi. Gitu. Tapi dari dulu sudah sempat dibahas, kemudian ada COVID, penyelesaian, kemudian sekarang dilanjutkan lagi, terus ada cobaan lagi. Efisiensi anggaran. Efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Karena kita ini kan masih belum bisa mengelola, kita masih belum mampu. PAD kita digunakan untuk membiayai kabupaten, gitu. Membiayai daerah. Jadi yang mampu di Indonesia setahu saya itu DKI Jakarta sama Badung kan salah. Badung Bali itu. Artinya pendapatan mereka itu sudah digunakan untuk APBD mereka sendiri. Gede jadi tanpa banget bantuan itu dari pusat. Wah itu. Gitu. Iya sih. Banyak. Kalau kita bisa gitu enak. Iya, tapi kan banyak masih kota di Indonesia yang masih mengandalkan pusat lah ibaratnya. Ketika kita kena efisiensi sehingga kan juga pasti berdampak ya. Pasti berdampak. Cuman 2 itu tadi kota yang bisa. Iya. Sendiri. Yang setahu saya itu. Cuman 2 itu. Oh ya berat sih. Berat. Mungkin Jombang insya Allah akan menyusul. Amin. Iya. Kalau DPR-nya seperti Bapak. Enggak harus seperti saya. Nanti biar diteruskan sama teman-teman. Oke, sampai yang lain juga. Iya, betul. Oke, terima kasih banyak Pak atas jawaban dan wawasan yang berharga. Saya juga senang bisa ngobrol dengan Pak Doni nih. Sebelum Kuni akhiri, Kuni ingin berikan kesempatan nih kepada Pak Doni untuk memberikan pesan atau kesan kepada Ordal, Sobat Ordal nih manggilnya. Sobat Ordal itu sobat orang dalam, terutama untuk Gen Z yang muda-muda. Monggo Pak. Ya, untuk sahabat Ordal, sahabat orang dalam, teman-teman muda, saya berharap tidak apatis terhadap politik begitu. Artinya setiap pekerjaan apapun, setiap dunia apapun itu pasti ada oknum, ada orang baik, ada orang tidak baik. Itu di semua pekerjaan saya pikir. Salah satunya di politik. Jangan melihatnya hanya di fokus yang tidak baik, gitu. Tapi juga ada banyak orang-orang baik di dunia politik yang juga siap bekerja untuk masyarakat. Nah, kalau teman-teman anak muda tertarik di dunia politik, maka tolong belajarnya jangan hanya melalui media sosial. Boleh melalui media sosial, tapi jangan hanya fokus di sana. Menarik. Gitu. Tapi juga harus ada komunikasi dengan orang-orang politik, dengan dosen-dosennya mungkin, dengan orang-orang politik yang di dalam, monggo bisa berkomunikasi untuk bagaimana sih sejatinya politik itu di dalamnya. Karena kalau anak-anak muda ini apatis terhadap dunia politik, maka
apapun kebijakan yang diambil di wilayah itu mau tidak mau berdampak pada kehidupan masyarakat. Oke. Kalau teman-teman mau masuk dan ikut berpikir di sana bagaimana membuat kebijakan yang baik, apa persoalan di masyarakat, maka saya yakin ke depan negara kita ini khususnya Indonesia, khususnya Jombang, di negara kita ini khususnya Jombang itu akan jauh lebih baik kalau banyak masukan, artinya banyak yang mau berpikir bersama begitu. Jadi tolong jangan apatis di dunia politik, monggo untuk mau belajar politik. Iya, jangan ambil yang buruk-buruknya aja Jangan lah. ambil yang Ya. buruk-buruknya saja, karena ketika teman-teman bisa berkontribusi di masyarakat, ketika menjadi politikus gitu, kalau enggak yang ngerubah anak muda siapa? Siapa lagi ya? Siapa lagi yang mau merubah ke depan untuk Jombang semakin lebih baik kalau enggak anak-anak Kalau muda? yang baik-baik, yang muda-muda apatis, yang baik-baik juga nggak mau ke politik, lalu siapa gitu Lalu yang akan? siapa yang mau melanjutkan Oke. pemikiran-pemikiran yang baik untuk Kabupaten Jombang? Oke, gitu ya Gitu. Pak. Ada lagi Pak? Sama yang kedua apa ya, untuk sahabat Ordal, pokoknya lebih terkait media sosial. Saya ini selalu senang ngomongkan media sosial ini karena Oke. dunianya Kenapa dunianya sudah begini. Iya betul. Betul. Era digital ini mau enggak mau di media sosial. Iya. Sehingga teman-teman ini harus mau ketika bermain media sosial, tolong jangan hanya men-scroll, tapi juga mau mengetik artinya kalau men-scroll itu kan Kita dapat informasi informasinya saja. hanya Iya, satu itu aja. betul. Tapi coba dibandingkan dengan mengetik, luangkan waktu searching itu untuk perbandingan informasi yang kita dapatkan. Oh jadi nggak ditelan mentah-mentah. Jadi ditelan gitu. mentah-mentah. Sedangkan Jadi- kadang generasi sekarang itu suka hal-hal yang instan. Salah satunya juga apa yang ada di media sosial ini langsung dipercaya gitu sebagai informasi fakta. Sebagai gitu. informasi fakta. Jadi itu yang harus sangat boleh bermedia sosial karena kita perlu media sosial, tapi juga harus bagaimana menggunakannya itu dengan bijak, dengan wise, biar enggak salah langkah begitu. Oh biar nggak salah langkah. Iya. Yes. Betul seperti saran Bapak juga. Sebenarnya ketika saya menjadi host podcast ini kemudian berbicara, kadang juga off the record ya Pak ya dengan orang-orang politik itu juga jadi perbandingan di pikiran saya juga bahwa ternyata politik banyak orang juga yang masih mau dan mampu untuk berdampak untuk masyarakat. Sedangkan dulu sebelum saya berbicara nih Pak, kalau jujur pikiran saya mungkin juga habis di media sosial ya Pak ya. Berita-berita yang seperti itu sangat menjadi distraksi buat saya. Tapi ketika ngobrol dengan jenengan, kemudian juga kemarin dengan Pak Ketua, dengan banyak orang-orang yang di politik itu menjadi, kalau bahasanya menjadi angin segar lah untuk saya bahwa masih ada peluang dan masih ada, Indonesia ini masih bisa maju kok. Asalkan kita semua mau bersinergi baik dari pemerintah dan juga masyarakat. Nggih, Betul, seperti itu ya, sepakat. Dan kebijakan yang kita ambil pun mungkin tidak bisa menyenangkan semua orang. Betul memang. Jadi dari 100 orang mungkin tidak semua 100-100-nya ini akan senang dengan kebijakan yang diambil. Tapi minimal jangan sampai di bawah 50% yang harus persentase besar yang bisa menikmati kebijakan ini. Paling tidak di atas 50%. Dari 50% bisa menikmati kebijakan ini gitu. Itu menjadi sangat penting gitu untuk ketika mengambil sebuah kebijakan gitu. Dan kebijakan ini harus diberikan masukan karena kami ini bukan dewa tadi, kami tidak semuanya tahu begitu kan. Harus diberikan info dulu, dikasih tahu. Informasi yang masuk kepada kami itu seperti vitamin buat kami untuk kami bisa berpikir gitu. Oh gitu. Untuk kami bisa berpikir mengambil kebijakan apa yang paling baik. Oke, sesuai dengan informasi yang tadi masuk, mungkin aduan, laporan atau dan apa. seterusnya begitu. Oh begitu, oke, Yes. baik. Terima kasih atas wawasan, Sama-sama, cerita, Mbak kemudian Doni. nasihat juga yang sudah dibagikan oleh Pak Doni. Ya. Semoga percakapan kita bermanfaat ini untuk semua Sobat Ordal yang nonton melalui YouTube DPRD Jombang. Siap. Dan juga bisa memberikan perspektif baru nih, Pak. Angin segar untuk Sobat Ordal yang lihat. Terima kasih ya Pak ya. Sama-sama Mbak Doni. Terima kasih telah menyaksikan episode kali ini di Obrolan Orang Dalam. Ke pasar beli ikan pari, di rumah bikin sambal terasi. Jangan lupa follow medsos podcast kami biar nggak ketinggalan info A1 dari kami. Jangan lupa untuk follow dan saksikan kami di media sosial. Kami punya Instagram @DPRD Jombang, kemudian ada YouTube DPRD Jombang, TikTok dan Facebook DPRD Jombang.
Saya Kuni pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.